Kembali Tuhan, di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan-Mu, menaikkan pujian syukur terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu, sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami untuk boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan tenang. Tuhan berkati juga orang tua kami, demikian juga dengan guru-guru sekolah minggu dan amal pendeta. Kiranya Bapa penyertaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, siapkan Alkitabnya, siapkan pulpennya, siapkan persembahannya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kita memasuki Advent pertama, yaitu masa penantian kedatangan Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Kita mau masuk ibadah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1. Tuhanku Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum
orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada saat itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Anak-anak, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah ayat 1 dengan ayat 2. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan November ini,
yang tertulis dalam Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Ayo anak-anak, kita bernyanyi lagi, Tuhanlah Gembalaku. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan disiapkan Alkitabnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, Kusuma Menuturkan.
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Amang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti ibadah kita setiap hari minggunya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya adik-adik, membuka dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Baik adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami, dan yang memelihara hidup kami hingga pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat waktu yang boleh kami pakai untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahaminya dan dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, mari kita baca firman Tuhan sebagai nats pengajaran untuk ibadah kita hari ini, Minggu Advent pertama, yang tertulis dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent pertama. Advent artinya masa penantian dan masa persiapan. Jadi kalau nama minggu kita adalah Minggu Advent, itu artinya kita sedang menantikan. Menantikan apa adik-adik? Menantikan kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus ini kita sebut biasanya dengan perayaan Natal, yaitu merayakan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Tidak lama lagi adik-adik kita akan merayakannya. Maka sekarang sambil menantikan kelahiran Yesus Kristus, kita harus mempersiapkan diri kita. Adik-adik semua, kita menantikan kelahiran Kristus karena Tuhan Allah sudah menjanjikannya kepada manusia. Allah sudah sejak lama menjanjikan akan memberikan keselamatan kepada dunia ini melalui kelahiran Yesus Kristus. Dan ribuan tahun sebelum Kristus lahir, nabi-nabi sudah menubuatkannya. Nah, salah satu dari nabi yang dinubuatkan kelahiran Yesus Kristus adalah Nabi Yesaya. Yesaya jauh hari sebelumnya sudah bercerita bahwa Yesus akan lahir. Itulah yang diceritakan dalam nats pengajaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Yesaya berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Siapa Isai adik-adik? Isai adalah ayah Raja Daud. Dan Alkitab sudah bersaksi bahwa Yesus adalah keturunan Daud. Adik-adik pasti sering mendengar Yesus adalah putra Daud. Putra Daud maksudnya bahwa secara silsilah Yesus berasal dari keturunan Daud atau marga Daud. Yesaya menyebut Yesus sebagai tunas yang akan keluar dari tunggul Isai. Adik-adik pasti tahu arti tunas bukan?
Itu adalah penggambaran generasi. Maka kita dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa Yesus yang lahir adalah dari keturunan Daud. Selanjutnya adik-adik, Yesaya menjelaskan bahwa Yesus yang dijanjikan dan yang kita nantikan penuh dengan kuasa roh. Dituliskan tadi di dalam ayat 2 dan ayat 3, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan hukuman menurut kata orang. Itu berarti bahwa Yesus adalah kebenaran sejati. Dan kebenaran sejati yang sedang kita nantikan sekaligus menjadi teladan bagi kita semua. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, sambil mempersiapkan perayaan Natal, kita juga harus mempersiapkan diri kita supaya selalu mencintai kebenaran. Hati yang takut akan Tuhan, meniru dan meneladani Yesus Kristus. Sehingga ketika Yesus sudah datang, kita menyambutnya di dalam kebenaran. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam ibadah minggu kami hari ini. Kiranya Engkau memberkati hati kami, tempat tumbuhnya firman-Mu, sehingga kami semuanya dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga selalu memohon kemurahan-Mu untuk melindungi kehidupan kami, memberkati kami semuanya, supaya terhindar dari COVID-19. Berkatilah juga orang tua kami di dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan mendatangkan berkat-berkat dan rezeki. Demikian juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang selalu setia melayani kami dalam ibadah online. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka senantiasa dalam keadaan sehat. Terpujilah namamu ya Tuhan, dan ampunkanlah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kami sudah mendengarkan khotbah dari pendeta. Kita sekarang mengumpulkan persembahan kasih yang terbaik sama Tuhan. Kita bernyanyi dari firman nomor 301, Aku Bawa dan Berikan. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.